Bu Ayu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Direktur Imunisasi, Dr. Prima Yusupin bersama tim Direktur Imunisasi dan rekan-rekan media. Mohon izin kami menyampaikan situasi report tentang kejadian campak di Kabupaten Sumeneb, Provinsi Jawa Timur. Slide. Slide. Jadi ini sudah disampaikan oleh Dr. Prima bagaimana kondisi kami di Sumeneb terkait campak pada saat ini masih 2.139 dan memang ada penambahan kurang lebih 34 dari yang sebelumnya yaitu 2.105. Dari data yang sudah kami sampaikan sebelum kepada media. Jadi memang ada beberapa tren ini kita juga menunjukkan adanya terjadi beberapa kali periode puncak kasus suspek campak di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2025 yang menunjukkan bahwa laju penyebaran penyakit sedang dalam fase penularan yang sangat tinggi. Kemudian dari minggu ke-16 dan minggu ke-21 kasus mengalami lonjakan yang sangat cepat. Jumlah kasus meningkat hampir 3 kali lipat dari 30 kasus menjadi 90 kasus. Dan dari total 2.139 kasus campak yang per tanggal 25 Agustus 2005 terdapat total 17 kematian. Dengan kematian tertinggi terdapat pada 3 kecamatan yaitu Kecamatan Rubaru, Kecamatan Lenteng dan dengan masing-masing kasus sebanyak 3. Alhamdulillah pada ini kita bisa menunjukkan trennya. Ini ada penurunan. Ini tidak lepas dari beberapa kegiatan kita lakukan, upaya-upaya yang kami lakukan. Jadi pada minggu 33, kasus kami memang masih tinggi di atas 100, tapi alhamdulillah di minggu 34 ini sudah menurun menjadi 55. Ini sangat berkaitan dengan kemarin upaya yang sudah dilakukan, kehadiran Kemenkes dari timnya Bu Prima. Terima kasih Ibu sudah hadir ke Sumeneb melakukan PE tentang hal-hal yang menyebabkan transmisi ini kenapa bisa terjadi sehingga kami menemukan cara-cara untuk memutus transmisi penularan. Kemudian kami disupport dari WHO, kami disupport dari UNICEF untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat dan kami juga disupport oleh Dinkes Provinsi Ibu dengan semua logistik dan bantuannya oleh tenaga-tenaga dari provinsi. Kemudian ini adalah beberapa tren memang sampai sama dengan yang disampaikan oleh Dr. Prima tadi, memang kasus ini memang sudah berlanjut dari 2022 sampai 2025. Di Sumeneb tren ini tinggi pada tahun 2023, kemudian mengalami penurunan dari 2004. Ini juga karena salah satunya adalah keberhasilan kegiatan BIAN di tahun 2022 ini mendapatkan dampak bahwa anak-anak di Sumeneb sudah terimunisasi. Kemudian memang sebenarnya disampaikan Dr. Prima pada tahun 2024 capaian imunisasi kita menarik penurunan sehingga memang berdampak secara tidak langsung itu berdampak pada di 2025 ini angkanya meningkat lagi hampir sama dengan terjadi pada tahun 2023. Jadi penemuan kasus suspek campak yang tertinggi pada tahun 2022 ini terjadi pada bulan Juli yaitu sebesar 382 kasus. Diketahui bahwa mayoritas suspek campak 80% tidak mendapatkan imunisasi dari kasus yang paling banyak yaitu ditemukan pada usia balita. Temuan ini menunjukkan adanya kesenjangan cakupan vaksinasi pada populasi beresiko serta memperkuat urgensi penguatan imunisasi dasar pada anak usia dini. Dari sini juga kita bisa melihat bahwa kasus campak bergejala seperti yang disampaikan tadi, RAS 100%, demam 100%, batuk 98,6%, pilek 89,2%, mata merah 20%,2%, dan diare 3,1%. Mayoritas kasus campak di Kabupaten Sumeneb pada tahun 2025 adalah pada usia balita 0 sampai 4 tahun sebanyak 1.322 kasus yaitu sebanyak 61,8% dari 2.139 kasus. Mayoritas kasus berjenis kelamin laki-laki sebanyak 51%. Dari 340 pemeriksaan spesimen campak, terdapat 205 kasus positif campak, yaitu 60%. Dari 145 pemeriksaan spesimen rubella, tidak terdapat hasil pemeriksaan positif. Berdasarkan sumber laporan diketahui bahwa penemuan kasus suspek campak mayoritas dilaporkan dari rumah sakit sebanyak 67% dibandingkan dengan puskesmas. Jadi memang yang dilaporkan ini banyak kalau sudah rujukan dari puskesmas. Kemudian ini adalah cakupan ideal kami. Seperti yang disampaikan memang ada penurunan di tahun 2022 sampai 2024. Jadi seperti disampaikan tadi bahwa memang ada sesuai dengan apa yang disampaikan Dr. Prima memang ada penurunan dari cakupan imunisasi kami di tahun 2022, 2023 maupun 2024. Slide.
Ini seperti disampaikan tadi, Rubaru dan Lenteng adalah kecamatan yang tinggi kasus meninggalnya karena campak, yaitu sebanyak 3 kasus. Kemudian kematian tertinggi terdapat pada balita, yaitu sebanyak 16 kasus, dan pada jenis kelamin laki-laki. Dari total 17 kasus meninggal, terdapat 3 kasus dengan hasil laboratorium positif campak. Mayoritas kasus tidak mendapatkan imunisasi dan tidak melakukan pemeriksaan spesimen di laboratorium. Jadi ini faktor resiko penyebab kematian pada 17 kasus campak di Kabupaten Benep, selain karena tidak mendapatkan imunisasi, mayoritas kasus juga mengalami komplikasi seperti bronkopneumonia sebanyak 88%, GEA 35%, malnutrisi 6%, TB 6%, dan anemia 6%. Upaya yang sudah kami lakukan yaitu yang pertama melakukan penyelidikan epidemiologi atau PE untuk mencari sumber penularan untuk kasus-kasus erat, yaitu dilakukan dari bulan Mei sampai dengan sekarang. Kemudian meningkatkan kewaspadaan terhadap penyakit PD3I khususnya pada balita dengan ruam campak, dilakukan dari bulan Mei sampai sekarang. Kemudian meningkatkan upaya penemuan kasus suspek campak melalui kegiatan surveillance dan pemetaan kelompok masyarakat berisiko tinggi seperti bayi, ibu hamil, anak sakit berat maupun anak malnutrisi dari bulan Mei sampai dengan sekarang, berkoordinasi dengan lintas sektor untuk mengatasi permasalahan kesehatan lainnya seperti perbaikan gizi, pengendalian infeksi, dan komunikasi risiko bulan Juli dan bulan Agustus, kemudian melakukan sosialisasi Fasiankes dan masyarakat tentang kewaspadaan penyakit PD3I khususnya campak untuk setiap anak balita pada bulan Agustus. Slide. Kemudian melakukan FGD bersama Kepala Puskesmas Kabupaten Sumeneb untuk menggali alasan penolakan dan cara peningkatan cakupan pada tanggal 9 bulan Agustus, melakukan SCK survei cepat komunitas untuk menentukan luas wilayah dan kelompok sasaran 12-21 Agustus, pembuatan microplanning menentukan kebutuhan logistik dan penetapan jadwal kegiatan sasaran utama 18-22 Agustus, dan pembuatan poster campak rubella dan pelaksanaan ORI pada 18 dan 22 Agustus, pelaksanaan pencanangan yang dihadiri oleh Bapak Wakil Bupati, Kepala Dinas, dan semua lintas sektor pada 25 Agustus 2025, dan kami melakukan monitoring ORI pada semua pelayanan selama pelayanan ORI. Kemudian rencana tindak lanjut di Kabupaten Sumut melakukan ORI pada 12 Agustus sampai 6 September, melakukan sweeping pada 7 sampai 12 September, memastikan ketersediaan vaksin di bulan Agustus, pemantauan kasus kejadian 1 kali 24 jam setiap harinya, membuat laporan capaian outbreak respon imunisasi 25 Agustus sampai 6 September, analisa kasus selama masa KLB, membuat posko KLB campak di Sumeneb, yaitu kami bedakan antara posko laporan maupun posko apabila ada semacam keluhan-keluhan dari puskesmas maupun masyarakat, itu kami siapkan juga, dan kami akan merekap permasalahan-permasalahan yang terjadi selama fase ORI. Kemudian Zoom analisa dan evaluasi yang kita lakukan setiap hari dengan puskesmas untuk melihat capaian setiap harinya. Laporan ORI pada sampai detik ini, alhamdulillah kami target setiap harinya sebanyak 4,8% sudah kami capai lebih, yaitu 8,6% dari 26 puskesmas, hanya 9 puskesmas yang belum tercapai. Ini karena beberapa puskesmas tercapai karena sudah dilakukan bias sebelumnya, sehingga memang yang belum tercapai ini beberapa kendalanya karena yang biasnya masih belum dilaksanakan. Sehingga kami yakin pada saat nanti pada tanggal yang ditentukan pada saat ORI ini, harapan kami 95% tercapaikan. Demikian bisa kami sampaikan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.